Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam-Malam Stories akan membacakan cerita yang berjudul Have You Seen This Man? Yang ditulis oleh Hey DJ dari situs creepypasta.fandom. Cerita ini akan dibacakan oleh Papa Chan. Oke, sekarang pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam-Malam Stories. Pria itu menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Aku tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana. Awalnya aku bersyukur karena dia menghalangi Theo untuk berlari keluar. Dia tidak berkata apapun. Theo sedang menatapnya, mengibaskan ekornya sambil terengah-engah. Seolah-olah pria itu tidak menyadari bahwa ada anjing di dekatnya. Dia terus menatapku. Aku ingin mengatakan sesuatu, seperti berterima kasih padanya. Tapi cara dia menatapku seolah-olah dia mengharapkanku untuk mengatakan sesuatu. Dan itu membuatku bingung. Tanpa mengalihkan pandangannya, dia berlutut dan mengangkat Theo di tengkuknya. Theo pun meraung. Aku ingin mengatakan kepada pria itu untuk melepaskan Theo. Tapi sekali lagi, aku hanya bisa terdiam. Mulutku seolah terkunci. Pikiranku rasanya campur aduk. Aku tidak bisa bergerak dan berpikir jernih. Aku hanya bisa melihat. Pria itu merogoh sakunya, mengeluarkan pisau, dan menggorok leher Theo secepat kilat. Darah mengalir ke tanah yang tertutup salju. Dia mengangkat Theo selama beberapa detik, membiarkan darah Theo membentuk genangan di bawahnya. Kemudian pria itu melepaskannya begitu saja. Theo jatuh terkejang-kejang di atas salju yang memerah. Sekali lagi, tatapan pria itu tidak lepas dariku. Dia menjatuhkan pisau ke tanah dan pergi begitu saja. Aku baru bisa bergerak ketika pria itu sudah hilang dari pandanganku. Aku berjalan ke mayat Theo yang mengenaskan dan berdiri di atasnya. Aku ingin menangis, tapi aku tidak bisa meneteskan satu tetes air mata pun. Di saat yang sama, ibuku keluar. Dia pasti khawatir mengapa aku begitu lama untuk mengambil sebuah surat. Dan aku tidak menyalahkannya karena berteriak. Ibu melihatku berdiri di atas mayat Theo yang mengenaskan itu dengan pisau yang masih tergeletak di dekatnya. Tidak perlu seorang jenius untuk mengungkapkan kejadian naas ini. Semuanya tergambarkan dengan sendirinya. Selama beberapa bulan ke depan, orang tuaku memaksaku untuk menemui psikiater. Ketika ditanya alasan aku membunuh Theo, aku berusaha menjelaskan kalau itu bukan aku. Aku coba jelaskan tentang pria itu. Aku bisa melihat kalau dia tidak percaya. Oke, baiklah, kata terapis itu dengan nada yang sombong. Jelaskan padaku seperti apa pria ini. Saat itulah aku baru sadar kalau aku tidak bisa menggambarkannya. Bukannya aku tidak bisa mengingat wajahnya, hanya saja dia tampak begitu umum. Aku tidak bisa menggambarkan dirinya tanpa menggambarkan jutaan orang lain di dunia ini yang begitu mirip. Wajahnya begitu mudah untuk dilupakan. Aku tahu kalau aku menatap pria itu selama 5 menit penuh,
Dan orang-orang akan berasumsi kalau aku pasti bisa mengingat wajah seorang pria yang telah membunuh anjingku dan dia tidak pernah memutuskan kontak matanya denganku. Aku tahu seperti apa rupanya, tapi otakku tidak bisa menerjemahkan penampilannya ke dalam kata-kata. Jadi, aku tidak menjawab pertanyaan si terapis. Aku hanya merosot ke kursiku. Sepanjang hidupku, pria itu telah muncul beberapa kali. Aku mungkin akan membahasnya lebih detail di cerita yang lain. Tetapi yang bisa aku katakan untuk saat ini adalah bahwa pria itu sungguh nyata. Aku mungkin dianggap gila, tapi aku tahu apa yang aku lihat hari itu. Dan aku selalu melihatnya. Entah itu di berita TV di antara kerumunan atau di dalam mimpiku. Pria itu sungguh nyata dan dia selalu mengintai.